Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Simone Inzaghi menjadi sorotan karena dianggap miskin taktik. Inter kerap tak berdaya melawan tim lemah hingga terancam melorot dari zona Liga Champions. Hasil minor kembali diraih Nerazzurri pada laga tandang menghadapi Spezia pada Giornata 26. Inter tak berdaya setelah takluk dengan skor 1-2 di Stadion Alberto Pico. Sorotan mengarah pada Inzaghi yang dianggap miskin taktik. Menghadapi Spezia, konsep taktik sang pelatih tak jelas ketika Inter mengalami kebuntuan. Sebenarnya jelang laga kontra Spezia, Simone Inzaghi sudah diingatkan oleh para tifosi Inter untuk segera mencari alternatif taktik di lapangan. Namun Inzaghi memilih menutup telinga dan tetap dengan keputusannya memainkan 3-5-2. Ia beralasan bahwa perubahan taktik terjadi seiring dinamika pertandingan berjalan. Mantan pelatih Lazio ini juga berdalih materi pemain Nerazzurri saat ini hanya cocok untuk formasi 3-5-2. Sama seperti ketika ia masih menukangi Lazio, sehingga tak memungkinkannya melakukan perubahan mendasar. Tetapi dengan hasil yang diraih Inter di laga tandang, seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi Inzaghi untuk segera melakukan perubahan. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan lantaran Inter mengoleksi 8 kekalahan hanya dalam 26 giornata. Di era 3 poin, 8 kekalahan itu hanya terjadi 2 kali sepanjang sejarah Inter. Fakta bahwa anak asuh Inzaghi hanya mengoleksi 1 kemenangan dalam 5 pertandingan tandang terakhir mereka. Ditambah rapuhnya lini belakang Nerazzurri yang sudah kebobolan 24 gol di laga tandang. Hasil tersebut harus menjadi atensi bagi Simone Inzaghi sebab Inter terancam melorot dan terlempar dari zona Liga Champions. Jika itu terjadi, maka Nerazzurri tak mampu memenuhi target musim ini yang ingin berada di zona Liga Champions. Posisi Inzaghi pun kini berada di ujung tanduk. Jurnalis dan Direktur Tele Lombardia Fabio Ravezzani mengomentari kekalahan mengejutkan Inter dari Spezia. Penampilan Inter jauh di bawah ekspektasi, kurang determinasi, ritme tidak jelas, dan terlalu banyak membuang peluang. Berkomentar melalui postingan di Twitter, Fabio Ravezzani mengkritik penampilan pasukan Simone Inzaghi di laga tersebut. Inter kurang determinasi sehingga tidak bisa disebut gila. Mereka lembek. Lukaku tampil jelek, Lautaro tidak akurat. Tapi kinerja terburuk adalah Inzaghi yang tidak tahu bagaimana cara memotivasi timnya. Tulis Ravezzani seperti dilansir AFC Inter 1908.it. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio menyebut Direktur Inter telah melakukan pertemuan untuk membahas nasib pelatih Simone Inzaghi untuk musim depan. Jurnalis Italia itu mengungkapkan bahwa nasib sang pelatih sekarang tergantung dengan hasil Inter di babak 16 besar Liga Champions. Jika Inter gagal menembus babak 8 besar, bisa membuat direksi Inter kehilangan kesabaran. Saat berbicara di Sky Sport, Di Marzio berbicara tentang masa depan Simone Inzaghi. Apa niat Inter dengan sang pelatih? Masa depan Inzaghi tergantung pada pertandingan dengan Porto, dan mereka sedang berdiskusi untuk masa depan sang pelatih. Pelatih Torino Ivan Juric dan Thiago Motta dari Bologna masuk dalam daftar utama calon pelatih Inter pengganti Simone Inzaghi. Menurut laporan terbaru edisi cetak La Repubblica, menyebut jika pihak klub memandang Nerazzurri di era Simone Inzaghi mengalami penurunan kualitas sehingga dipertimbangkan untuk dipecat di akhir musim nanti. Motta sendiri baru diangkat jadi pelatih Rossoblu pada September lalu menggantikan Sinisa Mihajlovic.
namun telah berhasil menjauhkan tim dari zona degradasi, bahkan kini bersaing untuk posisi zona Piala Eropa. Sementara itu, pelatih Torino Ivan Juric juga menjadi kemungkinan serius lainnya untuk menjadi bos baru Inter pada musim depan. Ex-pelatih Hellas Verona dan Genoa itu melakukan tugas dengan sangat baik bersama tim Granata, dan menurut La Repubblica, dia telah menarik minat dari Nerazzurri dan sejumlah tim di Liga Primer Inggris. Lautaro Martinez gagal mengeksekusi penalti di laga Inter melawan Spezia yang menjadi salah satu faktor kekalahan Inter pada pekan ke-26 Serie A tersebut. Sebagaimana dilansir Football Italia, para penggemar Inter mempertanyakan penunjukan penyerang Argentina itu sebagai pilihan pertama penendang penalti Nerazzurri, mengingat ia punya catatan yang buruk dalam hal mengeksekusi penalti. Kegagalan penalti di laga itu berarti Lautaro Martinez kini sudah 4 kali gagal dari 8 percobaan sejak awal musim 2021-2022. Di 5 liga top Eropa, hanya Karim Benzema yang mengalami kegagalan lebih banyak dari Lautaro. Striker Real Madrid itu gagal hingga 5 kali dari 17 percobaan. Di sisi lain, Romelu Lukaku memiliki rekor sempurna mencetak gol dari titik putih untuk Nerazzurri dengan menyelesaikan 16 percobaan. Lukaku telah melambai-lambaikan tangannya tepat sebelum Lautaro Martinez melangkah maju mengambil penalti, mengisyaratkan mengapa bukan dia yang menjadi eksekutornya. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan Lautaro Martinez sebagai penendang penalti pilihan pertama menimbulkan pertanyaan di media sosial dari para penggemar yang kesal dengan kepemimpinan Simone Inzaghi. Gelandang Barcelona Franck Kessie tidak menampik jika dirinya senang ada klub seperti Inter tertarik untuk mengontraknya. Namun untuk saat ini, Kessie mengaku fokus pada Blaugrana. Inter masih sangat tertarik untuk memboyong kembali Franck Kessie ke Serie A dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk menawarkan Marcelo Brozovic ke Blaugrana sebagai alat barter guna mendapatkan gelandang asal Pantai Gading tersebut. Kessie direkrut Barca dengan status bebas transfer pada musim panas tahun lalu setelah kontraknya bersama AC Milan berakhir. Namun mengingat minimnya menit bermain di Catalonia telah memicu spekulasi kepergiannya dari Spanyol. Dalam sesi wawancara dengan Calciomercato.com, Kessie menanggapi minat dari Inter dan menyinggung rencananya untuk masa depan. Gelandang Liverpool Naby Keita dikabarkan telah ditawarkan ke Inter dengan status bebas transfer untuk bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Sebagaimana dilansir Calciomercato.com, Roberto Firmino bukan satu-satunya pemain Liverpool yang bisa pindah ke Italia sebagai agen bebas. Karena Naby Keita juga telah ditawarkan ke Inter dan AC Milan. Bakal ada perombakan secara signifikan di skuad The Reds asuhan Jurgen Klopp, dengan beberapa pemain sudah mendekati akhir kontrak mereka. Penyerang tengah Firmino telah mengonfirmasi niatnya untuk pergi di musim panas mendatang sebagai agen bebas, dan Serie A adalah salah satu tujuan yang paling mungkin baginya. Dengan Milan, Inter dan Juventus sudah sangat siaga. Sekarang Calciomercato mengklaim bahwa gelandang internasional Guinea Keita telah diusulkan kepada direktur kedua klub Milan tersebut oleh perwakilannya dalam beberapa hari terakhir. Milan tidak terlalu tertarik karena gaji Keita yang tinggi, tetapi direktur olahraga Inter Piero Ausilio adalah penggemar lamanya dan akan lebih siap untuk menegosiasikan kepindahannya ke Giuseppe Meazza.